bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang organisasi Indies Partij. Jangan lupa saksikan sampai akhir ya. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang kondisi Hindia Prasat sebelum Indies Partij berdiri. Pada abad ke-19, pemerintahan Hindia Belanda memperlakukan rejim segregasi yang memisahkan 3 ras. Posisi teratas diduduki oleh orang Eropa, dilanjut kemudian di bawahnya adalah orang Timur asing, dan posisi paling bawah ditempati oleh orang pribumi. Dalam kebijakan ini, golongan Indo atau darah campuran hasil perkawinan Hindia dan Belanda dianggap oleh para Belanda Totok berada di posisi yang lebih rendah dari European namun lebih tinggi dari Inlandia. Hal ini kemudian memunculkan niat golongan Indo untuk memperbaiki nasib dengan melawan pemerintahan kolonial, di mana salah satu upayanya yaitu mendirikan Indies Bond pada tahun 1989. Di kemudian hari, beberapa anggota Indies Bond ini menemukan jalan perlawanan baru, yakni menginginkan perjuangan bersama pribumi yang menjadikan Hindia sebagai tanah airnya dalam rangka melawan kolonialisme. Untuk itu, dalam rapat Indies Bond yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1912, diperoleh kesepakatan untuk merubah organisasi Indies Bond untuk kepentingan tersebut. Dibentuklah komisi peneliti yang beranggotakan 7 orang. Menindaklanjuti hal tersebut, diadakan rapat komisi peneliti di Bandung pada tanggal 6 September 1912. Dalam rapat yang diketahui oleh Douwe Dekker itu, beberapa anggota turut seperti halnya Van der Poel yang membahas tentang keanggotaan himpunan baru, kemudian ada Treasure yang membahas tentang hak pribumi atas tanah Hindia Belanda, ada Burven van Halten yang membahas tentang masa depan golongan pribumi, dan Douwe Dekker sendiri yang membahas tentang persaudaraan golongan Indo dengan pribumi. Beberapa ide yang dibahas dalam rapat ini kemudian menghasilkan berdirinya perhimpunan baru yang diberi nama Indies Partij. Kemudian kita akan membahas tentang identitas. Nah, Indies Partij ini merupakan partai universal pertama di Hindia Belanda. Disebut universal karena sifat keanggotaannya yang terbuka dan menerima untuk semua golongan etnis atau ras, baik itu pribumi maupun Indo. Sebagai sebuah partai, slogan atau semboyan khusus yang dimiliki oleh Indies Partij yaitu India for Indians, yang artinya Hindia untuk orang Hindia, dan Indies los van Holland yang artinya Hindia lepas dari Belanda. 9 hari setelah pendirian Indies Partij, yakni 15 September 1912, Douwe Dekker bersamaan Burven van Halten dan Van der Poel mengadakan tur propaganda dari Bandung ke Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Propaganda inilah yang membuat Indies Partij mendapatkan banyak dukungan. Pertama dari pihak Bandung ada Suwardi Suryadiningrat yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan Sarekat Islam Cabang Bandung. Dari Yogyakarta ada pengurus Budi Utomo dan Insulite. Kemudian dari Surabaya ada Cipto Mangunkusumo yaitu pendiri Klub Kartini Malang. Kemudian di Semarang ada para redaktur dan surat kabar dan lain-lain.
Dari sinilah kemudian tiga serangga yang mengisi perjuangan Indispartis bertemu. Keberhasilan propaganda itu menjadikan Indispartis memiliki 30 cabang dengan jumlah anggota 7.300 orang. Pertanggal 25 Desember 1912, Indispartis menyelenggarakan rapat anggaran dasar yang menetapkan susunan anggota kepengurusan, visi atau tujuan, dan misi atau cara mencapai tujuan partai. Adapun susunan kepengurusan Indispartis adalah ketua dijabat oleh I.F. E. Doesdeker, wakil ketua Cipto Mangunkusumo, panitia J.G. Van Ham, bendahara G.P. Charlie, pembantu J.R. A. Gebrecht, dan J.D. Burfeld. Sementara itu, visi atau misi Partai Indispartis adalah membangunkan patriotisme Indians terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup dan membentuk kerjasama antara atas dasar persamaan ketatanegaraan. Dan berikut adalah cara mencapai tujuan. Yang pertama, memelihara nasionalisme Hindia. Kedua, memberantas rasa kesombongan dan keistimewaan ras. 3. Memberantas usaha yang membangkitkan kebencian agama dan sektarisme. 4. Memperkuat daya rakyat Hindia untuk bertahan dari serangan asing. 5. Mengadakan univaksin perluasan, pendalaman, dan menghindiakan pengajaran. Yang keenam, memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan. Ketujuh, mengusahakan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Dan terakhir, memperbaiki keadaan ekonomi Hindia. Indispartis memiliki lambang dengan nuansa warna gold atau emas, membentuk Kresna di sisi kiri dan Arjuna di sisi kanan, mengangkat tameng tempat Garuda bertengger, bertuliskan Rawe-rawe rantas semalang-malang putung. Selain dengan jalan tur propagandas, Indispartis juga dilancarkan melalui sarana majalah He-Descripts yang pertama kali diterbitkan pada September 1911 dan harian The Express yang pertama kali diterbitkan pada Maret 1912. Sebagai organisasi politik, Indispartis juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum. Kepada pemerintah, aksi tersebut dilakukan pertama kali pada tanggal 25 Desember 1912, namun ditolak pada 4 Maret 1913. Kemudian, diajukan lagi pada 5 Maret 1913, namun ditolak pada 11 Maret 1913. Pengajuan terakhir pada tanggal 13 Maret 1913, kemudian ditolak di hari yang sama pada tanggal 13 Maret 1913. Menanggapi hal tersebut, dalam Kongres Insuline pada tanggal 31 Maret 1913 di Semarang, Doesdeker membubarkan Indispartis dan menganjurkan anggotanya bergabung ke Insulate demi keselamatan masing-masing.